jika kita mengetahui ada yang positif ya, kemudian kita sendiri juga mengalami gejala ya, maka langkah pertama memang ya kita lakukan pemeriksaan swab antigen gitu. Kemudian tentunya kita selama menunggu swab antigen ya, itu ya kita melakukan isolasi mandiri seperti itu. Nah, tentunya kita harus tahu kapan kita melakukan swab antigen ya, tapi kalau sudah ada gejala, biasanya sudah melewati masa inkubasi, sebaiknya segera melakukan swab antigen. Kontak erat terutama adalah pada orang-orang yang melakukan interaksi langsung dengan penderita ya, yang terkonfirmasi positif seperti itu. Terutama jika dia berinteraksi lebih dari 15 menit, kemudian tidak menjaga jarak ya, dan juga tidak memakai APD, dalam hal ini masker ya, seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan kontak erat. Secara normatif itu bisa ditutup ya, kurang lebih 1 kali 24 jam, karena dengan pertimbangan pertama memang kita harus bersihkan ruangannya gitu, kita lakukan desinfeksi untuk ruangan gitu. Kemudian kita juga harus membuat ventilasi ruangan itu terbuka ya, sehingga harapannya dengan 24 jam sudah aman untuk bisa dibuat atau diisi untuk dengan kegiatan yang lain. Ya, kalau ada yang bergejala tentunya harus berkoordinasi ya dengan Satgas gitu, baik itu Satgas COVID sekolah ataupun puskesmas gitu ya, atau mungkin dari pemerintahan setempat di tempat sekolah itu berada gitu ya. Kemudian yang kedua memang harus melakukan tracing gitu, siapa saja yang harus melakukan karantina ya, sesuai dengan kriteria kontak erat gitu ya, sehingga ini segera diinformasikan ke kontak erat tersebut sehingga bisa segera melakukan karantina mandiri. Kemudian berikutnya adalah melakukan pemeriksaan swab antigen gitu, terutama jika bergejala atau memang sudah memenuhi syarat kaidah kontak erat, kemudian lebih dari 3 hari gitu, bisa melakukan swab antigen. Karena kadang seringkali tidak ada bergejala belum tentu bukan COVID gitu. Jadi harus dipastikan nih, itu yang masuk kriteria kontak erat itu setelah hari ketiga itu segera dilakukan tes rapid antigen ya, atau swab antigen.